Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki video sesi kedua daripada materi bangun datar bagian B, yaitu sifat-sifat bangun datar ya. Jadi ini adalah video bagian kedua yang merupakan lanjutan dari video bagian pertama yang lalu. Mudah-mudahan kalian juga siswa kelas 4 bisa memahami dan mengerti serta menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada video pembelajaran kali ini. Baik, kita lanjut ke materinya. Ya, pada video kedua ini kita lanjutkan. Jadi setelah kita bahas 4 bangun datar pada video sebelumnya, nah kali ini kita bahas bangun datar keempat yaitu jajar genjang. Nah, sebelum lebih jauh mempelajari bangun jajar genjang ini, coba kamu lakukan kegiatan berikut. Ya, aktivitas siswa dengan rasa ingin tahu. Gambarlah persegi panjang di samping pada selembar kertas. Ya, jadi ambil satu lembar kertas, kemudian kalian gambarlah persegi panjang ini ya, terserah dengan ukuran berapapun, ya, semuat daripada kertas yang kamu gunakan. Nah, setelah digambar, ya, jadi setelah digambar, ini sebaiknya kalian gunting ya, kalian gunting, ya, dari selembar kertas tersebut. Jadi kalian gunting bagian sisi daripada persegi empat ini. Nah, baru lanjut ke bagian kedua, irislah sedemikian rupa sehingga irisan itu membentuk segitiga siku-siku seperti di samping. Nah, kalian iris ya, boleh berapa senti terserah ya. Boleh 2 senti atau 2,5 terserah boleh ya. Jadi kalian iris mulai dari atas sampai ke sudut bawah ya. Kalian gunting ya. Kalian gunting. Nah, selanjutnya pindahkan irisan yang berbentuk segitiga ke sisi kiri. Jadi sebagian yang sudah kalian gunting ini pindahkan ke sisi kiri. Nah, seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini. Ya. Kemudian berikutnya, nah, gambar terakhir adalah gambar bangun datar jajar genjang. Nah, setelah kalian tempelkan bagian irisan, maka secara keseluruhan akan terbentuk satu bangun datar jajar genjang. Ya, sampai di sini kalian paham ya dengan aktivitas ini. Nah, dari bangun datar jajar genjang yang diperoleh pada kegiatan di atas, ditemukan sifat-sifat jajar genjang berikut. Ya, jadi kita tampilkan sebuah bangun datar jajar genjang. Nah, apabila kegiatan yang kamu lakukan di atas kalian lakukan dengan benar, nah, berikutnya akan kita temukan sifat-sifat dari bangun datar jajar genjang itu. Sifat-sifat jajar genjang. 1. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi ini adalah sisi-sisi yang berhadapan, ya, sisi yang berhadapan. Jadi sisi atas dengan sisi bawah itu berhadapan sesuai dengan arah panah ini, ya. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan itu sejajar dan sama panjang, ya. Jadi itu sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ya. Jadi sudut kiri atas dengan sudut kanan bawah itu berhadapan dan sama besar. Nah, sudut kiri bawah dengan sudut kanan atas itu adalah sudut yang berhadapan dan sama besar. Jadi
kalian bisa pahami, kalian bisa lihat dari petunjuk garis berpanah ini ya. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, jumlah sudut-sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Yang mana sudut berhadapan, berdekatan, ya sudut kiri atas dengan sudut kiri bawah itu sudut yang berdekatan. Dan besarnya adalah 180 derajat. Nah, sudut yang berdekatan yang lain adalah sudut kanan atas dan sudut kanan bawah. Ya, besar sudutnya pun dari kedua sudut yang berdekatan ini itu adalah 180 derajat. Ya, kita lanjut. Nah, kedua diagonalnya saling membagi dua ruas garis sama panjang. Kita lihat garis diagonal. Nah, ini adalah garis diagonal, ya. Jadi garis diagonal ini membagi dua ya. Jadi ini ukurannya sama besar, ya, dengan bagian yang lain. Nah, ya. Kemudian garis diagonal berikutnya, nah ini sama panjang ya. Ini sama panjang, sama besar ya dengan bagian yang lain. Ya. Nah, bangun datar jajar genjang merupakan bangun datar tak beraturan ya. Bangun datar tak beraturan. Hal ini tentunya mudah kalian pahami ya. Jadi pada materi yang lalu kalian sudah mengetahui bangun datar yang beraturan dan bangun datar yang tak beraturan. Nah, salah satunya yang tak beraturan adalah jajar genjang. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa paham. Baik, kita lanjut. Nah, berikut diberikan satu buah contoh. Diketahui jajar genjang di samping, ya ini adalah gambar sebuah bangun datar jajar genjang KLMN. Jika panjang KL 12 cm, KN 8 cm, dan besar sudut L 125 derajat. Ya, 125 derajat. Nah, tentukan panjang LM dan MN. Ya, LM panjangnya dan MN. Ya, kemudian B, tentukan besar sudut M. Nah, sudut M. Ya, diulang. Setelah diketahui ya sisi KL panjangnya 12 cm dan sisi KN panjangnya 8 cm, besar sudut L 125 derajat, maka kalian diminta untuk menentukan panjang LM ya, panjang LM dan panjang MN. Ya. Kemudian yang kedua, kalian diminta juga untuk tentukan besar sudut M, ya, besar sudut M. Ya, baik, kita bahas bersama. Jawab, ya, A. Jadi kita bahas bagian A. Menurut sifat-sifat jajar genjang, sisi KL dan sisi MN itu sama besar ya. Jadi KL sama dengan MN dan KN sama dengan LM ya. KL sama dengan MN dan KN sama dengan LM. Oleh karena itu ya, LM sama dengan KN ya, sama dengan 8
cm. Ya, jadi KN kita sudah ketahui 8 cm. KN kita sudah mengetahui 8 cm. Berarti LM itu juga panjangnya 8 cm. Nah, kemudian MN sama dengan KL sama dengan 12 cm. Nah, di atas ini ya diketahui KL sama dengan 12 cm, maka MN pun ya 12 cm. Sampai di sini paham ya? Baik, kita bahas bagian B. Tentukan besar sudut M. Nah, menurut sifat jajar genjang, ya, menurut sifat jajar genjang, sudut L tambah sudut M, ya, itu besarnya 180 derajat. Atau bisa dikatakan sudut-sudut yang berdekatan di antara, ya, berdekatan itu besarnya 180 derajat. Nah, oleh karena itu, sudut L ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Nah, sedangkan diketahui sudut M besarnya adalah 125 derajat ditambah LM sama dengan 180 derajat. Nah, LM sudut M, ya maaf, sudut M sama dengan ya besar sudut yang berdekatan adalah 180 derajat dikurang sudut L yang sudah diketahui 125 derajat, hasilnya adalah ya 180 derajat dikurang 125 derajat sama dengan, kalian bisa hitung, hasilnya adalah benar 55 derajat. Nah, ya. Jadi besar sudut M adalah 180 derajat dikurang 125 derajat sama dengan 55 derajat. Ya, sampai di sini kalian paham bukan? Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke mari berlatih. Ya, nanti kalian lakukan dengan kerja keras. Artinya kalian bekerja keras untuk berpikir ya. Soal pertama, perhatikan jajar genjang di samping. Ya, jajar genjang A, B, C, D. Jika diketahui panjang AB sama dengan 8, ya, dan BC sama dengan 5, tentukan panjang AD dan CD. Bagian B, jika besar sudut A 73 derajat, tentukan sudut B, sudut C, dan sudut D. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus memahami sifat-sifat daripada bangun datar jajar genjang. Kemudian soal kedua, suatu jajar genjang mempunyai keliling sisi 66 cm. 66 cm. Nah, salah satu panjang sisinya adalah 11 cm. Tentukan panjang sisi yang lain. Paham ya? Kemudian, soal nomor 3. Besar sudut P pada jajar genjang PQRS besarnya setengah dari sudut QI. Tentukan besar sudut P, sudut QI, sudut R, dan sudut S.
Ya, jadi untuk mencatatnya, kalian bisa menekan tombol pause pada menu video ya. Nah, setelah itu, setelah selesai dicatat, lanjutkan dengan menekan tombol play untuk melanjutkan video. Baik, kita lanjut ke soal berikut. Ya, nah, bangun datar berikut yang akan kita bahas adalah layang-layang. Ya, layang-layang. Nah, kamu tentu pernah melihat layang-layang, bukan? Nah, sering ya. Mungkin juga di antara kamu ada yang suka bermain layang-layang. Nah, bentuk layang-layang dapat digambarkan seperti gambar berikut. Kita tampilkan gambar layang-layang. Nah, saya kira kalian tidak asing lagi mengenai bentuk daripada layang-layang ini. Ya, jadi bukan cuma siswa laki-laki, nah, siswa perempuan pun pasti sudah sering melihat atau mungkin memainkan layang-layang. Ya, jadi inilah ditampilkan dua buah gambar layang-layang. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, perhatikan layang-layang A, B, C, D di samping ya. Jadi ditampilkan gambar layang-layang A, B, C, D ya. A, B, C, D. AC dan BD, mana AC? AC ya dan BD ya dinamakan diagonal layang-layang ya. AC dan BD dinamakan diagonal layang-layang. Kedua ruas garis ini selalu berpotongan tegak lurus satu dengan yang lain ya. Selalu berpotongan tegak lurus satu dengan yang lain. Jadi kedua ruas ini, kedua diagonal ini ya selalu berpotongan. Ya, selalu berpotongan. Iya. Nah, sudut AED, mana? AED sama dengan sudut DEC sama dengan sudut CEB sama dengan sudut AEB itu besarnya 90 derajat. Nah, 90 derajat. Ya. Berikut. Nah, akibatnya sudut DAB, sudut DAB dan sudut DCB ya, itu sama besar ya. DAB dan DCB sudutnya sama besar. Ya. Panjang AE sama dengan panjang EC. Ya. Panjang AE dan EC sama. Ya. Dan itu harus untuk sebuah bangun datar layang-layang. Panjang AE sama dengan EC. Panjang AB sama dengan panjang BC. Panjang AB sama dengan panjang BC. Ya. Berikut. Panjang AD sama dengan panjang DC. Panjang AD sama dengan panjang DC. Sampai di sini paham ya? Nah, dari gambar di atas, secara ringkas dapat ditemukan sifat-sifat layang-layang sebagai berikut. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang.
dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi sisi yang dimaksud di sini adalah sisi luar ya, yaitu AD sama dengan DC ya. AD sama dengan DC dan sisi yang lain adalah sisi AB dan sisi BC ya. Jadi dua pasang sisi yang sama panjang yaitu sisi AD sama dengan sisi DC dan sisi AB sama dengan sisi BC. Jadi ini adalah dua pasang sisi yang sama panjang pada bangun datar layang-layang. Sifat yang kedua, mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Ya, tadi sudah dijelaskan, mempunyai sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut DAB sama dengan sudut DCB. Ya, sudut DAC sama dengan sudut maksudnya sudut DAB sama dengan sudut DCB. Nah, bangun datar layang-layang merupakan bangun datar tak beraturan. Ya, tentunya kalian sudah memahami bangun-bangun datar yang termasuk pada bangun datar tak beraturan. Nah, salah satunya adalah layang-layang. Ya, sampai di sini kalian paham ya? Nah, selanjutnya bangun datar berikut adalah bangun datar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat. Nah, tentu kamu masih ingat dengan bangun datar persegi. Ya, jadi bangun datar persegi. Jadi kalian diingatkan kembali tentang bangun datar persegi dengan menampilkan gambar ya. Gambar bangun datar persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, benar, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, keempat sudutnya juga sama besar. Ya, jadi itu adalah bangun persegi. Ya. Sekarang, perhatikan bangun datar di samping. Nah, ini adalah satu bangun datar yang mirip ya, agak mirip dengan persegi. Jadi bangunan datar di samping ini ya memiliki 4 sisi yang sama panjang, benar ya? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Namun memiliki dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut-sudut yang berpasangan atau sudut-sudut yang berhadapan, yaitu nah, sudut BAD itu sama besar dengan sudut BCD. Ya, sudut BAD itu sama besar dengan sudut BCD. Kemudian pasangan sudut yang lain yang sama besar yaitu sudut ABC dan sudut ADC. Sampai di sini paham ya? Nah, ruas garis BD dan AC dinamakan diagonal-diagonal. BD dan AC dinamakan adalah diagonal-diagonal. Nah, bangun datar tersebut dinamakan belah ketupat. Jadi ini adalah belah ketupat ABCD. Ya. Nah, ini adalah bangun datar belah ketupat ABCD. Ya, sampai di sini kalian paham ya? Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Belah ketupat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi, kita gambarkan belah ketupat. Nah, dengan melihat tampilan belah ketupat, kita dapat mengetahui daripada sifat-sifat daripada bangun datar belah ketupat ini. Nah,
memiliki empat sisi yang sama panjang. Sebelumnya sudah disampaikan juga ya. Ya. Kemudian memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Nah, dua pasang sudut yang sama besar. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi ini adalah sudut yang berdekatan. Besarnya 180 derajat. Nah, dari bentuknya kita bisa menebak, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya bangun datar belah ketupat merupakan bangun datar tak beraturan, ya. Bangun datar tak beraturan. Oke, kita lanjut. Nah, mari berlatih dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Soal pertama, sebutkan nama bangun datar berikut ini. Ya, ditampilkan beberapa buah bangun datar, ya. Bangun datar A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Jadi sebutkan nama bangun-bangun datar berikut. Kemudian nomor 2, diketahui sebuah layang-layang KLMN dengan diagonal-diagonalnya KM dan MN. Jika KL panjangnya sama dengan 12 cm dan LM panjangnya sama dengan 5 cm, tentukan panjang sisi MN dan KN. Jadi untuk menjawabnya, kalian bisa kembali menganalisa, memahami daripada sifat-sifat bangun datar layang-layang. Ya. Nah, soal berikutnya, suatu bangun layang-layang ABCD dengan diagonal-diagonalnya AC dan BD mempunyai ukuran sebagai berikut. Panjang AB sama dengan 2 kali panjang BC. Jika keliling bangun itu 360 cm, tentukan panjang AB dan BC. Ya. Soal nomor 4, suatu belah ketupat memiliki keliling 200 cm. Berapakah panjang sisi belah ketupat? Ya. Diketahui belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan BD. Jika besar sudut A sama dengan 45 derajat, tentukan besar sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, baik anak-anak sekalian, para siswa kelas 4, silakan selesaikan jawaban dari tugas-tugas kalian pada buku catatan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran sesi 2 ini dapat bermanfaat, ya, dapat kalian pahami dan mengerti, dan nantinya ya sekali lagi kalian bisa selesaikan tugas-tugas yang ada pada video ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.